Sampai di sesi terakhir, rakyat bersuara, saya akan berikan kesempatan untuk closing statement dari Bung Igor. Silakan Bung Igor. Ya, jadi terkait kabinet merah putih ini, kalau menurut saya nggak masalah ya, mau gemuk atau kurus. Ya, jadi logikanya nggak masalah kucing itu hitam atau putih, yang penting bisa nangkep tikus. Ya kan, gitu. Sama, yang penting ini untuk prioritas rakyat bukan kerabat. Dan kita tunggu aja Mas Aiman ya, apakah saya berharap ya dari berbagai diskusi gitu ya, saya berharap approval rating Pak Prabowo itu jauh lebih tinggi daripada Jokowi. Ya, salah satu faktornya ya pemberantasan korupsi. Anda yakin Pak Prabowo akan lebih masif dalam pemberantasan korupsi? Iya. Kenapa? Makanya ya nggak tahu saran saya diterima atau enggak, tapi salah satunya saya menyarankan agar revisi undang-undang KPK itu dikembalikan yang lama. Jangan yang dipakai jangan sekarang, kan dia presiden nih. Kembaliin aja undang-undang KPK yang lama itu. Begitu. Jadi itu salah satu saran saya, tapi kan dan Anda punya keyakinan Pak Prabowo dalam pemberantasan korupsi akan lebih masif ketimbang periode sebelumnya? Iya, lebih Pak masif. Jokowi. Karena pergantian rezim pemerintahan ya, adik-adik nih, itu kalau soal pemberantasan korupsi konon katanya kayak ganti monyet sama kera. Ya sama aja gitu kan. Nah, Pak Prabowo bisa tuh ganti jadi Garuda, ya kan? Gitu. Karena kan emang itu simbolnya Gerindra begitu ya, atau simbolnya dia sendiri. Oke, baik. Nah, begitu. Baik. Bang Rey belum bicara banyak. Saya minta hari ini closing statement mungkin bisa lebih banyak, silakan. Iya, bukan hanya belum bicara banyak, saya belum dipersilahkan bicara, langsung closing. Tadi kan udah sekali-sekali tadi dengan Bung Noel. Langsung closing kita ini. Jadi saya tidak tahu saya mau closing apa, saya belum bicara. Ya sekarang bicara kalau gitu. Ya saya nggak tahu, saya mau bicara apa ini. Oke. Terkait dengan mungkin karena sanksi, karena telat kali ya. Jadi oke. Saya terima lah. Saya mohon maaf ya, saya mohon maaf. Gitu. Silakan, kalau ada yang mau disampaikan terkait dengan kabinet 6 bulan diganti, harapan ke depan. Istilah saya ini kabinet paradoks ya. Paradoks. Saya mengambil kata paradoks itu dari buku yang pernah didiskusikan di sini sebentar dengan Babe Haikal, Paradoks Indonesia begitu. Antara apa yang menjadi keinginan dengan apa yang dilakukan itu berbeda gitu. Saya mulai saja dulu dengan contoh dari yang terakhir kita diskusikan soal pemberantasan korupsi. Tadi udah kita diskusikan bagaimana heroiknya Pak Prabowo menceritakan tentang betapa dia kesalnya terhadap tindak pidana korupsi. Tapi pertanyaan saya sederhana, apakah Pak Prabowo mengecek nggak anggota kabinet yang dibentuk sekarang ini, satu, punya kasus koruptif apa enggak? Dua, apa pernah dikait-kaitkan dengan tindak pidana korupsi atau tidak? Tiga, apakah yang pernah dipanggil oleh aparat keamanan terkait dengan dugaan korupsi atau tidak. Yang keempat, apakah beliau juga ngecek dari informasi yang beredar dan pasti beliau tahu banyak informasinya bahwa seseorang di antara mereka ini punya masalah dengan kebersihan harta bendanya gitu. Kalau beliau nggak melakukan itu, gimana kita bicara anti korupsi dari Pak Prabowo? Gitu. Karena mohon maaf, mungkin beberapa nama dan seterusnya itu di antara anggota kabinet itu tercium oleh publik apakah mereka bersih atau tidak gitu. Tercium tuh sama publik tuh itu. Nah, itu pertama yang saya sebut sebagai paradoks ya. Paradoks yang kedua terkait dengan efisiensi dan efektivitas. Saya kira sudah jelas menjelaskan makin membesar satu organisasi, dia sebetulnya sedang tidak efektif, apalagi efisien gitu. Kalimat efektif itu berkaitan dengan efisiensi. Kalimat efisiensi itu berkaitan dengan rasionalisasi. Kalimat efektif dan efisien itu dimunculkan kala teknologi sudah ditemukan. Jadi temukan teknologi mempermudah orang menyelesaikan persoalan-persoalan berat tanpa melibatkan lagi tenaga manusia gitu. Itu yang disebut dengan efisien. Dengan praktek yang jauh lebih mudah berkali-kali lipat dibandingkan dengan dikerjakan oleh manusia gitu. Pola yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini menurut saya pola era tahun 70-an 80-an. Kalau teknologi belum ditemukan dan jauh sebelum itu, yaitu mengakomodir sebanyak mungkin orang masuk ke dalam kekuasaan dengan asumsi supaya semua kebutuhan terpenuhi. Karena dikerjakan oleh manusia, bukan dikerjakan oleh teknologi. Kalau teknologi sudah ditemukan, orang nggak lagi
membayangkan sebuah organisasi itu harus dengan yang kuat, tapi orang berbicara tentang kerampingan organisasi. Nah, Pak Prabowo menurut saya berbeda dengan apa yang dibayangkan tentang efisiensi, efektivitas dengan membengkakkan ya anggota kabinet mereka yang sekarang. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, target ekonomi 8%. Tadi misalnya ya, mungkin nggak tercapai. Menurut saya itu paradoks. Bagaimana Pak Prabowo mau mencapai target pertumbuhan 8% dengan memilih anggota ekonom yang kemampuannya cuma di 5,6%. Dan itu udah diuji. Diuji 2 periode, nggak pernah sampai ke 6% di eranya Pak Jokowi. Ibu Sri Mulyani bahkan diuji 3 kali, nggak pernah sampai ke angka 8% pertumbuhannya. Lalu dengan kemampuan yang seperti itu, Pak Prabowo mengatakan kita harus sampai ke 8, bahkan sampai 2 digit. Itu mungkin kita capai kalau kita ganti orangnya. Yang udah terbukti kok, orang ini 2 periode kan kemampuannya nggak sampai 6%, dan bahkan Ibu Sri Mulyani kemampuannya nggak sampai 7% atau 8% gitu. Bagaimana kita berharap kepada orang yang sudah diuji secara faktual, bahkan 3 kali, 3 periode, 15 tahun itu artinya, kemampuan dia itu di bawah 8%. Anda mau beri kesempatan kepada mereka lagi untuk mengejar 8, 9, bahkan 2 digit 10%. Kan nggak masuk akal gitu. Itu yang saya sebut sebagai paradoks gitu ya. Apalagi misalnya jargon-jargonnya. Retret di Magelang. Tujuannya apa? Soliditas. Bagi saya itu agak aneh, agak paradok. Kan pertama ketika Pak Prabowo membentuk kabinet, yang terbayang oleh beliau itu pertama kali ini kabinet harus solid. Oleh karena itu harus dicari orang-orang yang memang sepaham dengan dia. Masalahnya ada di Pak Prabowo karena ia memasukkan orang yang nggak sepaham dengan dia. Contoh PKB. PKB adalah partai yang menyatakan berbeda dengan Pak Prabowo. Partai PKB mengatakan saya perubahan, Pak Prabowo kelanjutan. Lalu yang perubahan dimasukkan ke dalam kelanjutan. Ya tentu saja paradok. Harus ada solid. Gitu. Gimana itu menjelaskan? Itu yang saya sebut sebagai paradok. Makanya kalaupun dibuat retret dan di Magelang itu, mestinya cukup melibatkan orang baru yang sebelumnya berbeda dengan Pak Prabowo, mereka lah di retret. Dalam misalnya PKB. Tapi kalau semuanya dilibatkan dalam konteks misalnya konsolidasi, kedua apa namanya lagi tadi itu, demi menumbuhkan patriotisme, yang ketiga apalagi itu, itu artinya Pak Prabowo memilih orang yang sendiri ragukan dari awal tuh. Dia ragu orang ini akan solid, dia ragu orang ini akan loyal, dia ragu orang ini memiliki jiwa nasionalisme atau patriotisme, sehingga perlu digodok lagi dengan cara-cara militer gitu loh. Karena ya pendidikan Pak Prabowo ya militer, sehingga dia mungkin punya keyakinan dengan cara militer lah orang bisa diubah gitu. Menurut saya itu paradoks. Tuh. Yang lain paradoksnya banyak benar ini sebetulnya kalau saya sebutkan. Contoh yang lain misalnya kita sebut sebagai paradoks dari Pak Prabowo itu adalah membentuk kabinet dengan mengumpulkan orang dulu lalu membuat struktur. Kumpulin dulu nih 109 orang. Saya kira udah cukup, nambah lagi gitu loh kira-kira orangnya gitu. Lalu dibuat strukturnya. Kenyataannya strukturnya kita ini nggak bisa menampung 109 orang, maka dimekarkanlah Departemen Hukum dan HAM yang setradisional itu selalu satu, dimekarkan jadi 2, Hukum dan HAM. Menteri Kehutanan yang tradisional itu dibuat dalam satu paket antara hutan dengan lingkungan hidup, dipisahkan, dimekarkan sebegitu. Kenapa dimekarkan? Karena orang dikumpulkan oleh Pak Prabowo sementara jabatannya terbatas. Mau tidak mau dimekarkan itu jabatan. Nah ini pola yang menurut saya nggak pas dengan pola manajemen. Manajemen itu adalah bentuk strukturnya, cari orangnya. Lalu seleksi untuk masuk dalam struktur yang kita bentuk. Nah kalau kelihatan Pak Prabowo, kumpulkan dulu orangnya sebanyak-banyak, lalu susun, buatlah desain apa yang disebut dengan struktur itu gitu. Nah itu paradoks yang lain.